Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dengan NIM 222-11141 kelas S6D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah fikih kontemporer yang bertema ijtihad. Untuk yang pertama yaitu ijtihad dan pemecahan masalah kontemporer. Ijtihad adalah suatu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ahli atau mujtahid dalam menggali, memahami, dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ketika tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit disebutkan, ijtihad digunakan untuk menjawab permasalahan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks agama. Metode ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti qiyas atau analogi, istihsan atau penilaian terbaik, maslahah, mursalah atau kemaslahatan umum, dan istishab keberlanjutan hukum sebelumnya. Ijtihad memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam dalam berbagai konteks, zaman, dan tempat. Untuk yang poin A yaitu ijtihad dan pemecahan masalah kontemporer dalam hukum Islam. Ijtihad sebagai upaya keras para ulama untuk menetapkan hukum syariat dalam masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Menjadi instrumen dinamis yang menjaga relevansi Islam di berbagai zaman. Dalam konteks kontemporer, ijtihad tidak hanya sekedar alat untuk merespon perubahan sosial, teknologi, atau budaya, tetapi juga menjadi jembatan antara prinsip-prinsip universal syariat dengan realitas kompleks seperti di kehidupan modern. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap teks agama, kode sosial, dan prinsip maqasid al-syariah atau tujuan dari syariat itu sendiri, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk poin B yaitu metode dan prinsip ijtihad kontemporer. Ijtihad kontemporer mengadopsi beberapa metode untuk menjawab masalah baru. Menurut ulama Yusuf Al-Qaradawi, misalnya menawarkan 3 pendekatan. Yang pertama, intikhaiyah atau tarjihi atau seleksi pendapat ulama klasik, insyai pembentukan hukum baru, dan integrasi. Keduanya, metode lain seperti qiyas atau analogi, masalah musalah, kepentingan umum, dan urf atau tarjih lokal juga digunakan, contohnya dalam kasus transplantasi organ. Menurut ulama menggunakan prinsip hifz al-nafs atau menjaga nyawa untuk membolehkannya selama memenuhi syarat etis seperti persetujuan donor dan tidak membahayakan penerima. Selain itu, ijtihad kontemporer juga mempertimbangkan perkembangan sains dan teknologi. Penggunaan mikrofon dalam salat berjamaah misalnya disediakan karena membantu kejelasan suara imam. Meskipun teknologi ini tidak dikenal pada zaman Nabi SAW, begitu pula vaksinasi yang dianggap sah selama bahan yang digunakan halal dan manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Poin C yaitu implementasi ijtihad dalam isu global dan lokal. Di Indonesia, ijtihad kontemporer diimplementasikan melalui lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Lembaga Mahsulul Masail NU dan Muhammadiyah. Fatwa MUI tentang kehalalan produk misalnya menghubungkan analisis ilmiah dan prinsip syariat untuk merespon industri modern. Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan ijtihad untuk menjawab isu kesetaraan gender dan pluralisme dengan menekankan bahwa kesetaraan tidak bertentangan dengan Islam selama tidak mengarah pada relativisme agama. Contoh lain adalah pengembangan bank syariah yang menghindari riba melalui sistem bagi hasil. Konsep ini lahir dari ijtihad ulama yang menggantikan praktik konvensional dengan akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah.
sehingga sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Selanjutnya poin D adalah tantangan dan kritik terhadap ijtihad kontemporer. Meski vital, ijtihad kontemporer menghadapi tantangan serius. Tantangan yang pertama yaitu persyaratan tetap menjadi mustahid, seperti penguasaan bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan usul fikih, membatasi jumlah ulama yang memenuhi kualifikasi. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat antar mazhab, sering memicu fragmentasi hukum seperti dalam penentuan awal Ramadan yang menghubungkan metode ruqyah dan hisab. Kritik juga muncul terhadap metode takhayur atau memilih pendapat ulama, dan talfik atau menghubungkan pendapat yang dianggap menghasilkan hukum serampangan atau tidak jelas jika tidak didukung analisis komprehensif. Selain itu, isu seperti kesetaraan gender dan HAM memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan bukan hanya ulama tetapi juga ahli sosial dan hukum modern. Bagiannya adalah relevansi ijtihad di era digital. Perkembangan teknologi informasi membuka ruang baru bagi ijtihad. Misalnya, status hukum Al-Quran digital yang dianggap tidak sama dengan mushaf fisik, sehingga tidak wajib disucikan secara ritual. Ulama juga menekankan penggunaan media sosial untuk dakwah, asalkan menghindari konten provokatif atau hoax. Dalam bidang medis, ijtihad digunakan untuk menjawab masalah bayi tabung, aborsi karena alasan kesehatan, atau eutanasia, prinsip darurat atau kondisi darurat, sehingga menjadi dasar untuk membolehkan tindakan tertentu selama memenuhi syariat syar'i. Kesimpulan, ijtihad kontemporer bukan hanya bukti elastisitas hukum Islam, tetapi juga refleksi dari komitmen ulama untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengaburkan warisan intelektual klasik dan inovasi metodologis, ijtihad memastikan syariat tetap hidup dalam dinamika zaman. Namun, tantangan seperti kualifikasi mustahid, fragmentasi pendapat, dan kompleksitas isu global menuntut kolaborasi antar disiplin dan penguatan kelembagaan fatwa di Indonesia. Peran organisasi seperti NU dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya teoritis, tapi juga praktis dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.